Tan Malaka itu salah satu pahlawan yang sangat berpengaruh bagi sejarah kemerdekaan Indonesia ya. Tan Malaka dari dia salah satunya inspirasi kemerdekaan Indonesia ini jadi nyata tahun 45 itu. Salah satunya dengan dia yang pertama kali mengkonsep bahwa Indonesia itu harus menjadi negara republik. Itu salah satunya dari buku yang ditulis judulnya Narde Republik tahun 24 itu. Jasa Tan Malaka buat bangsa ya nggak bisa dihirauin lagi ya, walaupun dia dari kalangan kaum kiri, tapi amat besar lah. Walaupun di Indonesia sendiri, di tanah air dia nggak terlalu lama dalam perjalanannya, karena dia terlalu banyak dibuang ke luar negeri sama penjajah Belanda kan, dari tahun 22 dan baru balik lagi sekitar tahun 30-an. Soekarno sendiri mengakui bahwa Tan Malaka itu adalah salah satu inspirasi dia ya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, karena Tan Malaka itu tahun 1919 lulus dari sekolah di Belanda dan balik ke Indonesia lagi, ke tanah air. Terus dia bergabung sama di Semarang, dia gabung sama Sarekat Islam di Surabaya juga. Dia bikin sekolah-sekolah rakyat di Semarang sampai Bandung sama Sarekat Islam. Akhirnya dia mutusin untuk gabung sama waktu itu PKI ya. Dan dia pernah jadi salah satu ketua umumnya juga waktu itu. Dari situ perjuangan dia buat memerdekakan Indonesia dari kolonial itu kan keras itu kan, dengan pikiran dan konsep-konsepnya soal kemerdekaan itu. Dari situ Soekarno juga baca buku-buku dia gitu kan, soal Narde Republik, terus soal Berpolik dan segala macam. Maka akhirnya dia salah satu tokoh yang diidolakan Soekarno gitu. Makanya waktu Tan Malaka kembali ke tanah air setelah dari pembuangan, dia ketemu dengan Soekarno. Soekarno senang sekali gitu ketemu dengan Tan Malaka, dan akhirnya sempat waktu itu Soekarno membuat statement yang akhirnya ditagih sama pendukungnya Tan Malaka itu, bahwa kalau Soekarno dan Hatta ada kejadian yang tidak diinginkan gitu, karena waktu masa penjajahan perang, maka yang bakal nerusin perjuangan dalam arti menggantikan posisinya sebagai presiden ya Tan Malaka waktu itu gitu. Kalau soal agama sendiri, Tan Malaka di salah satu pidato dan tulisannya itu soal panislamisme dan dalam paradigma Madilog itu, dia pernah bilang, dia cerita di situ soal kehidupan dia semasa kecil. Dia lahir dari keluarga beragama taat, dan bahkan waktu kecil remaja dia udah bisa mentafsirkan Al-Quran gitu. Setiap dia dengar cerita soal nabi-nabi, dia bahkan menangis gitu, nggak kuat meneteskan air mata gitu. Bahkan dia juga pernah bilang bahwa di depan Tuhan dia seorang Muslim, tapi di masyarakat banyak ya dia seorang komunis. Ya kalau kita mau artikan secara agamais ya mungkin seperti hablum minallah hablum minanas ya, lebih tepatnya kayak gitu.